Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah fil qawli wal amal. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kembali kita bertemu di Sabtu yang cerah ini. Kembali untuk membahas membenarkan bacaan kita di dalam surat Al-Fatihah, yang mana dengan membenarkan bacaan tersebut kita bisa lebih baik dalam menjaga salah satu dari rukun salat kita, yaitu membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Nah, insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan di surat Al-Fatihah pada ayat setelahnya. Setelah Maliki Yaumiddin ya, ayat ke-4 selesai. Baik, silakan dibuka Al-Qur'annya. Ya. Kita merojah terlebih dahulu dari ta'awud sampai ayat yang ke-4. Nah. Baik, dimulai. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Baik, terakhir sampai situ ya. Sekarang kita lanjut ayat yang berikutnya. Ya. Saya baca kemudian antum tirukan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita bahas kesalahan yang jeli terlebih dahulu di ayat yang kelima ini. Nah, na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Baik, kesalahan jeli yang pertama kita bahas dari kata iyyaka. Ini sama ya. Baik, kesalahan jeli yang pertama adalah di hamzahnya. Dia ganti dengan huruf ain.
Yang aslinya dibaca i biasa, i, tapi dia baca ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang pertama, dia ganti dengan huruf ain. Baik. Ini termasuk kesalahan jali yang besar. Kemudian menghilangkan tasydid. Ya, menghilangkan tasydid di huruf ya. Ya, menghilangkan tasydid di huruf ya. Baik. Jadi kembali kita ingatkan ya. Kenapa kita harus cari kesalahan jali ya? Karena merupakan kesalahan yang fatal dan merusak Al-Fatihahnya. Nah, kita bisa tahu kesalahan dari 7. Yang pertama, merubah huruf, ya kan? Atau mengganti huruf. Atau menambahkan huruf. Kemudian merubah harokat. Ya, merubah harokat. Kemudian yang ketiga, keempat ya. Yang keempat, menghilangkan tasydid atau menambah tasydid. Kemudian menghilangkan bacaan panjang di huruf mad yang 2 harokat, yang wajib dibaca 2 harokat. Nah, ketika salah satu itu ada, kita baca seperti itu, maka dia termasuk kesalahan jali. Nah, itu yang dulu bisa dibuka itu. Jadi yang 2, menghilangkan tasydid di huruf ya. Jadi bacanya gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka dengan iyyaka itu sangat berbeda dari segi penulisan dan artinya. Iyyaka hanya kepada engkau. Kalau iyyaka itu kebinasaan ya. Iyyaka itu. Iyyaka bisa berarti banyak. Ya, bisa seperti itu, kemudian bisa celakalah kamu, itu bisa juga. Jadi sangat berbeda. Jadi jangan dihilangkan pastinya, harus ditahan. Iya. Iya, seperti itu. Kemudian kesalahan yang selanjutnya masih di ya, yaitu memendekkan ya-nya atau menghilangkan bacaan panjang di ya-nya. Kan harus 2 harakat nih. Panjang tuh kan? Ada alifnya. Nah, dia pendekkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak dipanjangkan. Tapi kalau kepanjangan itu berbeda, maksudnya kesalahan khafi. Tapi kalau menghilangkan bacaan panjangnya, dia jadi iyyaka na'budu. Tapi kalau kepanjangan berbeda. Baik, yang kedua menghilangkan bacaan panjang. Itu ya. Kemudian kesalahan yang ketiga di ka. Di ka-nya itu diganti dengan huruf ko. Iyyaka ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Jadi harus jelas ya ka. Jangan dilebay-lebaykan ya. Ka. Ya, diganti dengan huruf ko. Baik. Coba tuliskan. Iyyaka. Iyyaka. Baik. Ini ya, kesalahan jali di kata iyyaka. Sekarang na'budu. Yang pertama, mengganti ain dengan huruf hamzah. Yang aslinya dibaca na'budu, bacanya gimana? Na'budu. Jadi harus ditekan, ain itu harus ditekan. Karena sudah berbeda makhraj. Kalau ain di tengah, pengharakan bagian tengah. Kalau hamzah di mana? Bawah. Ya, jadi harus ditekan. Na'budu. Kemudian sudah. Kemudian di sini sama ya. Wa iyyaka sama seperti ini. Kemudian nasta'in. Langsung ke nasta'in. Kesalahan jali yang pertama di sini mengganti dengan huruf shin atau shad. Harusnya dibaca
nasta'in. Tapi dia baca gimana? Nasta'in atau nasta'in. Itu ya. Jadi harus jelas sa-nya. Harus jelas sa. Tidak boleh shin, tidak boleh sin atau shad. Kemudian sama di sini diganti dengan huruf hamzah. Nasta'in. Harus ditekan. Nasta'in. Seperti itu. Kemudian selain yang berikutnya di sini diganti dengan huruf mim. Wa iyyaka nasta'in. Jadi seperti itu ya. Ada yang terjadi seperti itu? Ada. Biasanya mereka yang tidak pernah membaca Al-Quran, namun sering mendengar qori. Dia suka mendengar tilawah, ya. Tapi dia tidak pernah baca. Jadi hanya mengandalkan pendengaran saja. Dan pendengarannya seringkali ada kesalahan, yaitu merubah antara nun dan mim. Itu bisa terjadi. Baik. Jadi yang pertama di sini ada 5 kesalahan jali di kata iyyaka, sama di sini juga sama. Itu yang pertama, hamzah diganti dengan huruf ain, ai, kemudian menghilangkan tasydid dan bacaan panjangnya di ya, kemudian mengganti huruf ka dengan qa, kemudian na'budu mengganti huruf ain dengan hamzah, kemudian ini sama ya. Terus kemudian sin menjadi shin atau sin, kemudian ai menjadi huruf hamzah, nun menjadi huruf mim. Baik, sekarang coba tirukan. Jadi jangan sampai ada ini ya, kesalahan ini. Coba hilangkan dari diri kita kalau ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Satu lagi. Di sini ya, terlewat. Na'budu kan pendek nih. Ya kan? Pendek, tapi dia tambahkan huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setelah dal tambahkan huruf waw. Ini ya, tambahkan waw. Jadi panjang, memanjangkan wawnya. Budu, jadi nggak boleh. Jadi pendek. Sudah situ. Baik, silahkan dari Mas Ferdi. Sekali lagi. Baik. Sahel. Baik, bagus. Baik, Mas Farhan. Baik, Mas Irfan. Ya, Mas Denny. Ulang. Du-nya itu. Tidak boleh ada tambahan wawnya di setelah du. Jadi pendek. Na'budu wa iya. Ulang. Nah itu ya. Jadi jangan dipanjangkan du-nya. Paham tak? Sandi. Ya, Sari. Kanas. Mas Ihwan.
Baik, masih kuat. Baik, sana. Baik, Bu Zahra. Lanjut. Lanjut, Pak. Yap, Abu Zahra. Ya, Mas Bintang. Baik, Anda tambahkan di sini. Ternyata ada beberapa yang terjadi di kesalahan. Yang pertama masih di antara, berarti bukan di I, bukan dia, tapi antara keduanya. Ya, dia tambahkan seperti ini. Iya. Jadi seakan-akan tasjid tapi bukan. Seperti ini ya. Jadi yang benar kan langsung ke tasjid. Ya, menghilangkan tasjid nggak boleh, ya kan? Iya, jadi harus dihidupkan tasjidnya. Nah, tapi jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Ingat ya, bedakan antara membaca tasjid dan tambahan huruf iya. Kalau yang ini bacanya iya. Tapi kalau tasjid iya. Paham ya? Jadi kalau tasjid itu ditahan. Kalau ini dialirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu salah. Ini termasuk kesalahan jali karena dia menambah huruf. Yang benar adalah ya di tasydid. Jadi ditahan langsung ke ya-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Jadi di sini. Jadi di antara ini dan ya ada kesalahan. Kemudian di sini terkadang menjadi seakan-akan jadi huruf qa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana gitu ya. Jadi kana. Tapi itu nanti lebih cenderung di kesalahan khafi yang terlihat. Tapi seakan-akan terjadi huruf qa ini termasuk kesalahan jali ya, karena merubah huruf. Baik. Sekarang kita bahas kesalahan khafinya. Ini sudah. Jadi kita harus berusaha hilangkan di sini ya. Kesalahan-kesalahan yang ini. Wajib kita hilangkan. Dan semuanya tadi insya Allah sudah. Sekarang kita bahas khafi. Kesalahan yang samar. Yang pertama, menghilangkan sifat huruf K. Apa sifatnya? Hamas. Ya. Tahu ada nafas yang keluar. Jadi bacanya K, bukan K. Jadi iyyaka, iyyaka, itu ya, iyyaka. Jadi hamas, hilang hamasnya. Kemudian kesalahan yang kedua khafi. Masih di sini mengganti harokat i menjadi e. Iya, iya. Aslinya kan iya, jelas i, kasroh. Tapi dia ganti imalahkan. Iyyaka na'budu wa iya, itu ya. Kemudian membaca ya menjadi ya, iya. Jadi tapi iya, beda ya, iya-nya, ya. Yang betul iya. Kemudian menghilangkan sifat di huruf ain. Apa? Bainiyah. Apa pengertian bainiyah? Mengalir
sedikit aliran pada makhraj, sedikit saja ya. Jadi bacanya na, na, na. Ada sedikit apa namanya huruf yang bersambung sedikit. Na'budu, na'budu. Jadi tidak murni tertahan, ya, tidak murni tertahan dan juga tidak terlalu mengalir. Itu na'budu, na'budu. Jadi bukan ditahan, murni ditahan. Bukan iyyaka na'budu, na'budu, tapi dialirkan sedikit. Na'budu, seperti itu. Kemudian istilah yang berikutnya tadi yang menghilangkan sifat ain, bainiyah. Kemudian mengganti apa namanya? Sifat bainiyah menjadi qalqalah. Qalqalah. Jadi gimana bacanya? Mengganti bainiyahnya menjadi qalqalah. Na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Na'budu, na'a. Bukan di na'a ya, tapi dialirkan. Na'budu. Seperti itu. Kemudian mengucapkan ba seperti orang mengucapkan ba dengan lafaz yang mendok. Bu. Terlalu banyak apa namanya? Hembusan. Bu. Jadi biasa saja. Bu, bukan bu. Ya, na'budu. Sama juga dal. Dal juga sama. Mendok. Du. Ya, na'budu. Nah, jadi terlalu banyak apa namanya? Hembusan nafas. Jadi biasa. Na'budu, du. Itu. Kemudian wa menjadi wa. Yang aslinya kan wa menjadi wa. Na'budu wa iya. Ini sama seperti tadi. Iya tadi ya. Di e. Kemudian nasta'in. Di sin. Ya, sin menghilangkan sifat sinnya apa? Menghilangkan sifat sin. Hamas, yaitu yang harus dialirkan. Jadi yang harusnya dibacanya nasta'in, tapi bacanya gimana? Wa iyyaka nasta'in, kanasta'in. Tidak dialirkan. Walaupun itu sudah betul ya, tapi kurang sempurna. Kemudian mengganti sifat hamas menjadi qalqalah. Wa iyyaka nasta'in. Diqalqalahkan. Itu termasuk kesalahan khafi. Ya, kita sudah belajar, harus hilangkan juga. Kemudian menghilangkan sifat huruf ta. Apa? Hamas juga. Jadi bacanya gimana? Ta. Kanasta. Bukan kanasta. Jadi ada hamasnya. Ta. Kanasta'in. Ta'in. Tuh. Kemudian membaca ain menjadi ngai. Kanasta'in. Ngain. Itu ya. Tapi ini berbeda pendapat. Sebagian ustadz berpendapat bahwa mengucapkan ngain itu termasuk kesalahan jali. Ya, tapi anak berpendapat. Tapi menurut anak ain menjadi ngain itu termasuk kesalahan khafi. Dengan catatan dia yang sudah berusaha untuk merubah apa namanya? Ain seperti pengucapan ain, benar-benar pengucapan ai, tapi dia sudah berusaha. Dan susah memang. Dia termasuk kesalahan khafi. Nah, berbeda halnya orang yang sudah bisa tapi dia memang sengaja mengucapkannya ngi. Nah, dia baru termasuk kesalahan jali. Jadi ini berbeda pendapat ya di sini. Jadi dia yang
berusaha mengucapkan ai dengan sebenar-benarnya, tapi masih saja ngi, dia termasuk kesalahan khafi. Kemudian di ya-nya, ketika bacaan panjang dia ain, dia keluarnya dari hidung. Ain kanasta'in. Nah, di sini ketika panjang tidak boleh keluar dari hidung. Kanasta'in. Gitu ya. Ain. Jadi khayshum, keluar dari khayshum. Kemudian tidak konsisten di bacaan mad arid lis sukun. Jadi di akhir ayatnya ya. Jadi yang ana bilang pada pertemuan yang lalu, ketika kita mulai misalkan dari ta'awud, akhir ayatnya baca 2 harokat, berarti gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Harus 2 semua akhir ayatnya. Konsisten. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Kalau 3, 3. 4, 4. Gitu ya. Nah, jadi tidak konsisten di mad arid disukun di akhirat yang ini panjangnya itu termasuk kesalahan khafi. Jadi yang pertama dibaca 2 harokat, ayat kedua 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Nanti muter terus kayak gitu. Kemudian menghilangkan sifat nun. Apa? Tawassut atau bainiyah, menghilangkan bainiyah. Yang harusnya dibaca dialirkan sedikit nasta'in in, tapi dia hentikan nasta'in. Paham ya? Bedakan di sini. Yang pertama yang benar nasta'in, terus yang kedua salah nasta'in. Jadi ditahan di situ. Baik. Tapi juga tidak boleh terlalu panjang seperti itu ya. Silahkan tirukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Silahkan Mas Ferdi. Nah, alirkan. Na'budu. Nas, alirkan juga. Nasta'in. In. Nun yang terakhir. Ya. Sudah ya. Nasta'in. Alirkan. Nasta'in. Ya. Bagus. Ai, kan. Ai. Ya. Sorhan. Sekali lagi. Ya. Sini. Hah? Karena ain. Jadi jangan mingkem. Ain. Ya, bibir pengaruh nanti. Nun. Baik, Mas Irfan. Baik, paham tak? Baik. Mas. Sekali lagi.
kana. Nah, 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 coba dulu. Nah, budu. Nah, itu coba. Ya, Asari. Insyaallah ya. Sehwan. Yap. Asikwan. Baik. Sekali lagi. Hah. Perhatikan di tasdidnya. Iya, jangan iya. Coba. Ah. Baik. Zid. Insyaallah ya. Baik. Sebentar. Baik. Masih ada yang terlewat tidak? Siapa yang bisa cari lagi? Antara jali dan khafi di sini. Yang mungkin ada. Selain tadi yang Anda sebutkan. Jadi tajwid itu unik ya, ikhwah. Antum belajar di sini, nanti belajar di ustadz yang lain berbeda lagi, salah khafi atau jalinya. Jadi luas sekali. Mungkin di sini cuma segini. Nanti antum belajar di tempat lain ada lagi, mungkin di huruf yang lain. Baik, ini ada yang terlewat. Jali dan khafinya. Tapi kita baca yang khafi dulu. Ketika bertemu dua harokat dhammah, ya, maka dia harus dipisah pengucapannya supaya penyempurnaan terhadap harokat, ya kan? Nah, budu. Jadi perhatikan bibirnya. Jadi tidak dijadikan satu. Iyyaka na'budu. Budu. Bu yang pertama sempurnakan dulu. Bu. Itu sempurna. Kemudian du baru manyun lagi. Budu. Jadi du. Jadi tidak dijadikan satu. Jadi tidak dijadikan satu. Bukan seperti ini. Bukan iyyaka na'budu. Jadi tetap manteng di sini, ya. Karena dikhawatirkan takut belum sempurna di harokat ba-nya. Jadi harus dipisah. Na'budu itu ya. Itu kesalahan khafi, termasuk kesalahan khafi. Ya, termasuk kesalahan khafi. Kemudian kesalahan jali yang terlewat tadi di sini nih ya. Di sini menghilangkan huruf ainnya. Jadi bacanya gimana? Tain. Karena stain ya sering terjadi menghilangkan huruf ainnya. Jadi bacanya langsung nyambung. Wa iyyaka nasta'in. Ya, yang pertama tadi kesalahannya mengganti huruf hamzah ya kan? Dengan huruf hamzah kanasta'in. Yang kedua itu menghilangkan ainnya. Kanasta'in. Itu dia. Mungkin itu yang terlewat tadi. Baik. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Sudah ya? Baik. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim.
Baik. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Baik, di sini ada harokat, bukan, ada huruf alif. Ini fi'il amr ya, yang sudah belajar bahasa Arab. Ketika huruf ketiga harokatnya kasrah, maka hamzah wasalnya dibacanya i. Jadi termasuk kesalahan jali ketika dia bacanya a. Ahdinas siratal mustaqim atau uhdina. Jadi mengganti harokat kasrah menjadi harokat dhammah atau fathah. Itu ya. Kesalahan jali yang pertama menjadi mengganti harokat kasrah atau mengganti harokat dhammah atau fathah. Kemudian istilah yang selanjutnya mengganti huruf hamzah menjadi huruf ain. Ihdi. Ya. Kemudian ha. Mengganti huruf ha menjadi ha atau kho. Ihdinas atau ikhdinas. Kemudian menambahkan ya di setelah di. Menambahkan ya. Jadi panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tambahkan ya setelah huruf dal. Kemudian ya, kita masuk dulu ke shad. Nanti di sini masih ada. Kesalahan jali berikutnya menghilangkan tasydid huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirata. Jadi tasydidnya tidak terbaca. Yang harusnya di mana? Langsung masuk dari huruf nun ke shad. Ihdinas sirata. Nah, jadi dihidupkan tasydidnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau menghilangkan bacaan panjang di nah, termasuk jali atau khafi? Menghilangkan ini bacaan panjangnya, jali atau khafi? Jali, karena menghilangkan bacaan panjang yang wajib dibaca dua harakat. Nah, tapi ini kan bacanya langsung masuk ke shad, berarti masuk kesalahan jali dong. Ihdinas kan nggak kebaca panjang. Termasuk kesalahan jali nggak yang sini? Kita bukan bahas ini. Ini sudah benar hidup nasi, tapi ini dibacanya pendek. Termasuk khafi atau jali? Nggak salah. Ya, karena memang ketika bertemu dengan tasydid, hukumnya adalah idgham. Langsung masuk ke huruf berikutnya. Jadi tidak berpengaruh dengan harokat di sini. Seperti itu. Jadi jangan disangka bacanya seperti ini ya. Ihdinas siratal mustaqim. Demi menghidupkan ininya, tapi tidak, karena dia didampingi dengan hukum yang lain, yaitu hukum idgham, langsung masuk ke huruf setelahnya. Malah kita kalau nggak hidupkan idghamnya kita salah ya. Jadi jangan dibaca panjang ini ya, jangan dibaca panjang. Kecuali kalau kita berhenti ihdinas siratal mustaqim seperti itu. Jadi tidak salah ya ketika kita baca ihdinas, kan terbacanya pendek. Kemudian mengganti huruf shad menjadi sin atau shin. Sin atau sin. Shin. Jadi yang harusnya dibaca nasi, dia bacanya ihdinas sirata, atau enggak ihdinas sirata. Tapi harus si. Ihdinas si. Nah, seperti itu. Kemudian shad sudah. Ini menghilangkan bacaan panjang di ra. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini hilang nih. Ihdinas siratal mustaqim. Itu termasuk kesalahan jali, menghilangkan alifnya, bacaan panjangnya. Kemudian
mengganti huruf to menjadi huruf ta. Mengganti huruf to menjadi huruf ta. Gimana berarti? Hah? Kalau to kan sifatnya apa to? To punya sifat apa? Siapa yang bawa buku? Apa? Catatan. Hah? Syiddah. Itu ditekan. To. Ya. Tapi dia bacanya ihdinas sirato. To. Seperti huruf ta. Nah, dia termasuk selan jari. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi harus syiddah ya. To. Dan tebal. To. Kemudian ini sin. Jadi shad atau shin. Mustaqim dibaca mustaqim atau mustaqim. Kemudian mengganti huruf k, menjadi huruf k. Kemudian mim menjadi huruf nun. Baik. Ada lagi? Kalau di riwayat lain, kita nggak bahas. Jadi ketika antum mendengarkan riwayat selain hafaz ya, mungkin ada perubahan huruf atau harokat. Nah, antum ketika di belakang imam yang membaca riwayat yang selain kita baca, misalkan kita bacanya hafaz, yang lain warash. Nah, di riwayat yang lain itu terkadang ada perubahan huruf dan harokatnya. Nah, antum jangan salahkan dia. Imam, antum salah itu bacanya. Ya, karena kita berbeda riwayat ya. Karena kita hafaz, dia warash. Tentunya ada hukum-hukum yang berbeda. Jadi jangan salahkan. Kita kalau bisa tabayin dulu, atau kita malah bisa ambil faedah. Ustaz, tadi kalau ini bacanya seperti ini gimana? Ya, nanti mungkin dijelaskan. Jadi jangan salahkan. Apalagi di belakang tuh ngobrol sama teman, tadi imamnya salah. Ya, jadi di riwayat yang lain ini terkadang menjadi zi. Ihdinas zi. Ihdinas zirata. Ya. Baik, ini kesalahan jali yang harus kita hilangkan ya. Seperti itu. Tirukan dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Baik, langsung saja. Dari Mas Ferdi. Harus jelas. Ha, hi, hu, bah. Ya, saya. Soi. So. Mus. Sin. Mus. Baik, labas. Bagus. Soi. 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 Tebal. So, sui. Bukan si. Bukan si. Ya, tapi ditebalkan. Huruf sod ketika kasrah tetap tebal. Sui. Ihdinas sui. Baik. Insyaallah. Farhan. Ya. Dini. Sui. So. Sui. Bukan si. Sui. Bukan si. So coba. Sui. Ya, coba dulu. Baik, Mas Irfan. Sekali lagi. Baik.
Paham tak? Baik. Sekali lagi. So, sui. Coba dulu. So, sui. Bukan si. Sui. So. Karena bulat tuh. Bibirnya bulat. So, ya kan? Kemudian ketika sui, bulat juga. Sui. Coba. Nah, yuk. Tasdidnya hidupkan. Nasira. Ya, tahu Pak. Sari. Ha. Ih. So. So, sui. Sa. Ha. Iya, ha. Ya, Mas Ihwan. Sui. So, sui. Coba dulu. So. So. Bilang dulu. So. Sui. Bukan si. Sui. So. Sui. Coba. Jangan senyum, jangan senyum. Iya, ayo. Baik, Asikon. Ulang. So, sui. Sui. Baik. Ya. Sedikit. Mus. Sa. Mus. Baik. Abu Zahra. Ya. Bismillah. Baik. Mau masuk kopi? Masih berat. Baik. Ya, huruf so itu sangat berbeda dengan sa dan sya ya. Masih ingat di makhraj dulu. Di mana letak huruf so? Letakkan lidah huruf so. Makhrajnya di mana makhrajnya? Lidah kan? Lidah. Bagian mana? Ujung. Dengan ketentuan lidah menyentuh mana? Gigi seri bawah. Jadi ujung lidah nih. Ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Tempelkan. Ya. Baru bilang so. Si. Su. Bas. Baik. Baik, coba tirukan lagi. Kembali ke makhraj ya, so. Stepnya dulu. Stepnya harus pas dulu nih. Jadi ujung lidah nih, tempelkan di gigi seri bawah. Nempel. Udah, baru bilang so. Tirukan. So. Si. Su. Bas. Nah, ini so ya. Sekarang bedakan dengan sin. Sa. Si. Su. Bas. Beda nggak? Nah, coba. Si. Nah, terus.
Nah, itu. Sekarang sin. Sa. Bas. Beda? Sekarang shin. Nah. Nah, beda kan? Shot tadi. Mas Cahya. Tadi stepnya tadi tempelkan ujung lidah ke gigi seri bawah. Baru bulatkan. So. Sui. Sui. Jadi enggak tetap bulat. Jadi so tetap bulat. So sui. Bukan datar. Sui. Sekali lagi. Ya, baik. Masih fair. Bagus. Jadi untuk latihan pertama ya, ketika si itu tetap bulatkan dulu, si gitu, si. Kalau sa kan sa, gini kan, kayak senyum. Kalau so itu tetap monyong, si. Nah coba. So, si. Nah, su, bos. Nah, itu ya, tetap bulatkan. Jadi jangan pindah ke apa namanya datar, karena dia syiddah tadi, isti'la juga. Mas Farhan. Bos. Nah, itu. Jadi so ya. Ya, Mas Denny. Nah, tuh. Lumayan. Ervan. Ya. Baik. Sui. Bukan sui. Ya. Wah, itu Masya Allah. Ya. Sui. Ya. Bos. Nah, tetap bulat. Bos. Jadi bukan bas. Langsung bulat kan? Bos. Nah, tuh. Masih Ikhwan. Lidahnya di mana? Lidahnya di mana? Lidahnya ujung lidah tempelkan gigi seri bawah. Terus so. Tempel di mana tuh? Hah? Yang benar. Ya, coba. Itu keluar lidahnya. Lidahnya nggak keluar. Lidahnya nggak keluar. Coba. Sui. Hah? Itu di mana tuh? Itu di atas nggak tuh? Sui. Sui. Tebal. Sui. Itu lidahnya keluar. Jadi jangan keluar. Sui. Ya. Nah. Bos. Ingat ya, kalau so itu kan apa namanya monyong, bos. Kalau senyum itu kebuka, bos nggak bisa, jadi nggak bisa senyum. Mas Ikhwan, pelan-pelan. So dulu, potong. So, sui, monyong, sui. Nah. Bukan senyum, tetap monyong kalau sui. Nah. Bos. Jadi bos itu langsung monyong. Bos, bukan dari senyum ke monyong. Bukan bas, bukan. Tapi monyong. Bos. Ya, ulang. Ya, cukup lah. Mas Tono. Ya,
Sedikit. Ya, Zahra. Ya, Mas Bintang. Santum barakallahu. Jadi itu ya. Untuk latihan so itu monyong lidahnya. Oh, kayak bulat. So, si di semua harokat. So, si, su. Nah, nanti kalau sudah lancar tuh pengucapannya, baru pemerahan di bibirnya. Naktafi ya, ikhwah ya. Jadi kita masih di sini, kita belum lanjut. Masih di huruf so. Ya. Nah, ini perlu latihan nanti. Perlu dilatih. Jadi kalau mudahnya itu pengucapan so itu yang salah tapi mirip kebenaran itu gini, show, shi gitu ya. Gitu. Baik, naktafi bihadzal qadar wa nas'alullah li wa lakum assalamu alafiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan ya untuk belajar selalu tajwid ini dan tidak terjadi pada kita kebosanan menimpa diri kita dan keputusasaan tentunya ya. Jadi semangat, jangan kendor. Apalagi kita mendekati bulan Ramadan. Kalau bisa di bulan Ramadan kita sudah lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.